Nah, hal yang menarik juga dari tenun adalah, setiap daerah itu dia punya, makna motif tersendiri, Mhm. punya, cerita tersendiri begitu dan menariknya penenun ini bisa menuangkan kreasinya, Mhm. menuangkan ceritanya lewat kain tenun gitu. Oh, Sebagai contoh misalkan kalau kita lihat tuh motif-motif tenun Sumba itu lebih banyak, motifnya seperti binatang, oh, oke. ada kuda, ada udang, Mhm. ada ada ayam dan sebagainya, yang itu punya cerita masing-masing begitu. Oh. Nah ini dari Sumba, ini motifnya motif kuda, ini maknanya adalah, keberanian, kebijaksanaan karena zaman-zaman mereka ambil dari cerita zaman dulu kalau raja-raja ataupun Kesatria mungkin? ksatria itu mereka kan menggunakan kuda. Oh, oke. Jadi keberanian dan sebagainya itu diambil motif ini menceritakan tentang keberanian mereka gitu, keksatриaan mereka Mhm. begitu. Halo sahabat ekspor, kembali lagi di Dialog Rabu, ragam obrolan ekspor. Kali ini kita ditemenin oleh founder dari Tenunin, dengan Mas Fikri. Oke, halo Mas Fikri. Halo Mbak Vivi. Oke, Mas Fikri, mungkin, kita kan belum kenal ya tentang Tenunin, boleh dong dikenalin apa sih Tenunin itu? Oke, jadi tenun itu adalah sebuah wirausaha sosial yang fokusnya itu untuk, menjaga agar budaya tenun tetap eksis. Jadi kita memberdayakan penenun, kemudian tenun-tenun yang sudah kita berdayakan tadi kita olah jadi beberapa produk yang akhirnya dijual di store kami. Oh, oke. Tapi sebenarnya, tadi kan ini adalah sosiopreneur ya, apa, wirausaha Sosial. sosial. Itu yang seperti apa sih maksudnya? Iya, jadi kita ada misi sosialnya, kita nggak hanya sekedar ngejual produk, tapi ada misi sosial di belakangnya gitu. Dan di sini karena ini namanya Tenunin, jadi, kita ngebawa misi dari mimpi-mimpi para penenun yang sudah kita berdayakan. Sebentar, apakah kita boleh bercerita tentang, Kenapa? histori Tenunin? Boleh 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 banget. Jadi kenapa kita menyebut kita wira sosial karena, kita selain ngejual produk, kita juga ada misi sosialnya, yaitu untuk ngebawa penenun, yang pertama ngebawa biar penenun kita ini bisa berdaya, yang kedua menjaga budaya tenun tetap tetap eksis gitu. Karena sekarang kondisinya, eee, di binaan-binaan penenun itu sekarang kondisinya banyak penenun itu yang usianya itu di antara 40 sampai 60 tahun rata-rata. Nah, kalau misalkan ini nggak kita lakukan aksi, nggak kita bikin produk seperti ini, khawatirnya nanti orang jadi lupa dengan tenun. Kalau misalkan dibiarkan 40 sampai 60 tahun rata-rata penenun sekarang, khalnya entar 20 tahun lagi, nggak ada lagi nih regenerasi penenun gitu. Jadi makanya kita ubah tenunnya dalam bentuk yang lebih menarik, agar makin banyak orang yang tertarik untuk pakai tenun, biar narik anak muda juga untuk bisa aktif menenun juga gitu. Oke, jadi, maksudnya sosiopreneur ini karena memang mau mendorong para penenun-penenun Indonesia ini dan juga biar makin luas juga gitu ya yang bisa Betul, make tenun, nggak betul, cuman, di kalangan-kalangan tertentu aja atau di area tertentu aja, tapi bisa lebih luas gitu ya. betul. Oke, tapi sebenarnya, tenun yang dipakai ini tenun dari mana sih? Oke, nah, jadi menariknya di toko ini, sebelum tenunnya kita bikin produk ataupun kita jual di sini, tenun ini sudah, penenunnya sudah kita lakukan pendampingan dulu selama setahun. Mhm. Jadi ada, ini rata-rata di NTT semua, Mhm. ada 5 lokasi di NTT, yang pertama ada di Alor, yang kedua ada di Sumba Timur, yang ketiga ada di Ende, yang keempat ada di Belu, dan yang kelima ada di Sika, gitu. Nah, di 5 lokasi ini, penenun-penenun yang kita bina, itu sudah kita lakukan pendampingan dan pelatihan dulu selama 1 tahun penuh, Mhm. dalam hal, standarisasi produk dan sebagainya gitu. Jadi, kita pastikan produk di sini sudah produk yang sudah lewat tahap kurasi yang panjang dan juga sebenarnya sudah kita latih duluan, begitu. Oke, tapi sebenarnya kalau dari kurasinya itu sendiri, seperti apa sih sehingga mungkin tadi udah terpilih dari 5 daerah tersebut? Iya. Jadi menariknya sebelum kita, dampingi para penenun ini, Mhm. memang yang pertama masih banyak tenun yang belum rapi, dalam artian bentuknya yang belum simetris, kemudian juga kurang rapat dan sebagainya, sehingga nggak cukup menarik untuk orang beli. Mhm. Terus yang kedua,
Ini juga salah satu misi kita karena, store ini di Labuan Bajo dan banyak pembelinya adalah, turis, Asing. internasional, turis Oh, asing, oke. dan mereka juga suka hal-hal sifatnya alami. Jadi makanya kita dorong juga agar produk tenun ini produk yang ramah lingkungan, jadi prosesnya tidak menggunakan bahan kimia. Mhm. Nah, sebelumnya itu banyak penenun kita yang, penenun-penenun yang di daerah banyak yang menggunakan pewarna kimia. Mhm. Nah, tapi, dengan pendampingan tadi, kita coba, penenun kita untuk bisa beralih dari kimia ke pewarna alami. Mhm. Nah, makanya dalam pendampingan setahun itu, tadi ada standarisasi produk, gimana produknya bisa bagus, bisa, kualitasnya bagus, simetris dan sebagainya. Yang kedua, bisa beralih dari kimia ke alami, menggunakan bahan-bahan pewarna alami yang ada di sekitar mereka, begitu. Mhm. Oke, berarti emang awalnya itu mereka pakai pewarna-pewarna sintetis gitu ya, belum yang alami? Betul, ada yang pewarna sintetis, ada juga yang beli benang langsung Oh. berwarna gitu. Oh, oke Jadi oke. sudah benang kimia. Oh, oke. Tapi kalau untuk yang pewarna alami biasanya mereka dari apa sih bahannya? Nah, ini menarik. Jadi tiap daerah itu punya, punya bahan, bahan pewarna masing-masing sesuai dengan apa yang ada di daerahnya gitu. Mhm. Nah, ada beberapa lokasi memang contohnya di Alor, Mhm. dia itu memanfaatkan, tumbuhan-tumbuhan Mhm. dan juga biota laut untuk pewarnanya. Laut? Oh, Betul. oke. Misal contoh warna biru itu diambil dari, daun indigo vera atau daun nila kalau di Indonesianya, atau untuk warna hitam dia ambil dari tinta cumi, Oh, gitu. Nah, oke. tinta cumi juga menarik. Heeh. Jadi kalau misalkan tinta cuminya diambil dalam kondisi hidup, Mhm. maksudnya masih baru, Mhm. itu dia warnanya jadi warna abu, Oh, oke. tapi kalau misalkan tinta cuminya udah didiemin Mhm. dalam waktu yang lama, dia akan jadi warna hitam, gitu. Jadi, Oh. menariknya karena di sini penenun kita juga langsung bisa bereksperimen untuk bikin warna, Mhm. gitu. Jadi memanfaatkan, bahan-bahan yang ada di lingkungan, dari daun, dari akar pohon, dari batang pohon dan sebagainya, dan juga dari biota biota laut gitu. Nanti dari warna itu kadang, dicampur-campurin entar jadi muncul warna baru, begitu terus gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya mereka memanfaatkan, kurang lebih resources atau sumber-sumber yang memang ada di sekitar mereka gitu ya, itu Betul. makanya jadi khas juga warnanya yang ada di daerah tertentu. Mhm, Oke, Mas, ini kan contohnya ada nih mungkin mmm, benang, berarti ini ya benang yang betul. pakai Kita ambil ya. oke. Oh, oke. Wow, Nah, oke. ini contoh, dia awalnya benang ini warnanya putih. Oh, polos Nah, ya? beberapa daerah itu ada yang memang dia pintal langsung benang sendiri, Mhm. ada yang udah beli benang putih langsung. Oh. Nah, kemudian dari warna putih itu Mhm. akhirnya, dibikin, tadi digunakan bahan-bahan pewarna alami kayak daun Mmm. atau kunyit kalau pakai kuning atau Oh. ada daun-daun yang lain. Heeh. Nanti ditumbuk dan akhirnya dicampurin, Heeh. dan proses ini untuk dapat warna ini juga nggak gampang gitu. Kadang mereka harus nyelup beberapa kali. Oh, oke. Celup lagi, dijemur begitu, Oh, sampai oke. dapat warna yang mereka inginkan. Oke, makanya ini juga kuningnya ada sedikit beda ya, karena Betul, handmade banget nih from scratch, bener-bener dari nol banget bikinnya. betul. Dan, Oke. tingkat, misalnya kayak kayak palette warna, Mhm. tingkat, warna itu juga bisa ditentukan dari mereka. Jadi misalkan kalau misalkan pengen kuningnya pekat, Mhm mhm. jadi ya proses warnanya beberapa kali. Tapi kalau pengen kuningnya tidak terlalu pekat, jadi ya disesuaikan dengan jumlah, celupannya aja begitu. Oh, oke, berarti yang kuning ini dari kunyit, terus yang ini warna ungu dari apa nih, Mas, tahu nggak, Mas? Aku lupa yang dari mana ya? Oke, berarti ini contohnya ya, sahabat ekspor, ini ada yang warna ungu, terus di sini juga ada yang warna kuning, dan juga ini ada yang warna semacam coklat kali Oh ya? iya, Oke, baik. Tapi kalau warna-warnanya ini sendiri kan tadi kan asalnya memang ada yang pakai sintetis, ada mhm, yang memang, mereka mungkin sebagiannya tadi udah beli terus ngewarnain sendiri. Terus juga memang ada ciri khasnya tertentu. Tapi betul. kalau dari tenunin sendiri sebenarnya, nentuin nggak sih warnanya atau sebenarnya dibebasin aja ke masing-masing penenun mereka akan nyediain warna apa? Mmm. Ada beberapa macam. Jadi yang pertama memang kita ngebebasin dari penenun untuk berkreasi, nanti, kita kurasi dari sana gitu. Atau Mhm. kadang kalau memang dari customer yang tenunin sudah ada request, Mhm. misalkan mereka suka produk ini Mmm. dan pengen juga seperti ini, kita kadang kadang kita juga request ke, Mhm. penenun kita untuk, warnanya spesifik Mhm. seperti yang yang diinginkan sama
customer ditenunin. Oke, misalnya saya pengennya warna pink gitu ya. Iya, Oh, bisa juga coba ada dengan formula pink. oh, oke dan balik lagi itu pakai pewarna yang alami. Pewarna alami. Nah, sekarang Oh. kita benar-benar mengusahakan, makanya kalau dilihat di toko ini rata-rata sudah menggunakan pewarna alami semua. Oh, oke oke oke. Jadi ini udah, kebanyakan atau mungkin hampir semuanya ya sudah menggunakan pewarna alami. Iya. Oke, terus tadi kan, aku get back sedikit ya, Hmm, tadi Mas sempat mention juga, mmm, kalau produk-produknya ini sasarannya adalah anak-anak muda. betul. Nah, berarti kreasi-kreasi di sini tuh emang udah ngarah ke sana ya? Betul. Jadi sayangnya memang sejauh ini kita temukan di lapangan, memang minat anak muda untuk menenun sudah mulai berkurang. Karena mereka ya mungkin melihat tenun bukan sebagai hal yang menjanjikan di masa depan mereka, begitu. Mhm mhm. Nah, tapi di sini kita coba ingin menunjukkan ke mereka bahwa, oh tenun itu juga bisa jadi sesuatu yang, orang suka, nggak cuman di momen-momen tertentu. Karena biasanya di daerah binaan kita memang tenun itu hanya digunakan untuk acara-acara tertentu, misalkan ada acara adat, Oke. pernikahan, pesta, dan sebagainya, begitu. Jadi pasarnya terbatas. Mhm. Nah, di sini kita coba alihkan tadi produk tenun itu terbatas jadi multifungsi, nggak cuman untuk momen formal, tapi juga casual dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada lanyard, Mhm. ada kaos, ada bucket hat dan sebagainya gitu, biar, oh ternyata tenun ini bisa jadi banyak hal loh dan menarik juga begitu. Jadi Oke. anak-anak muda pun nanti juga bisa tertarik, oh ternyata ini juga menjanjikan juga untuk masa depan mereka, begitu. Oke, berarti ini contohnya ya, bisa Betul. jadi lanyard, terus juga mungkin Ini bisa jadi phone bag, oh, oke oke. ada beberapa aksesoris juga kayak ini anting, Oke. terus gelang, kalung. Tapi favoritnya biasanya apa sih kayak yang datang ke sini? Favoritnya lanyard dan phone bag, Lanyard. karena ini kan praktis ya kalau misalkan karena Labuan Bajo juga daerah wisata. Oke. Jadi ini cukup praktis, orang bisa taruh HP di sini sekaligus juga tempat kartu, Oh, oke. gitu. Jadi udah Jadi macam-macam ya. ada macam-macam. Kalau mau naruh uang juga bisa ada Oh. sedikit, Oh, iya. apa namanya, kantongnya di sini. Oh, iya, betul betul betul. Jadi emang ternyata banyaknya, benda-benda yang praktis sehari-hari dipakai gitu ya, memang Betul. sesuai tadi tujuannya terunin Mhm, juga bisa bener-bener bisa difungsikan sebagai, barang sehari-hari. Oh ya ini sahabat ekspor, ini aku juga lagi megang bantal, berarti ini juga ke home home decor decor. juga? Iya, Oke. jadi di toko ini, di Tenunin, Mhm kita ada 3 kategori produk. Ada yang pertama adalah fashion, mhm. yang kedua souvenir, Oke. yang ketiga home decor, Oh, gitu. Fashion kayak misalkan itu ada celana, ada outer, ada obi belt, oke. ada kaos dan sebagainya. Souvenir, ada lanyard, ada card holder, Mhm. ini ya card holder dan, ini tas laptop dan sebagainya. Home decor, ada wadah tisu, ada, sarung bantal, gitu. Oke. Ada wall tapestry. Oke, jadi sebenarnya emang bisa macam-macam banget ya Betul. produk-produknya, bisa untuk, yang tadi yang praktis semacam lanyard atau phone holder, bisa juga kayak dompet, bisa aksesoris juga, dan bahkan ke home decor juga bisa masuk. Mhm. Oke, tapi, tadi kan sempat mention juga, orang yang datang ke sini ada turis-turis dari mancanegara atau turis internasional. Mmm. Biasanya mereka tuh datang ke sini, mereka dari negara mana sih banyaknya? Oh, iya, Apalagi ke Labuan Bajo gitu kan betul. ya. Jadi karena Labuan Bajo juga merupakan destinasi wisata prioritas, jadi cukup banyak nih, apalagi sekarang lagi musim liburan, ada banyak turis asing yang datang. Nah, tapi kalau di Tenunin yang kita catat itu ada, dari Austria, kemudian ada dari Belanda, ada Swiss sama New Zealand. Nah, pembeli terbanyaknya dari mana? Dari Singapura. Oh, Singapura justru ya? Betul, Oke. Singapura. Karena, kita juga ikut, karena ada direct flight juga kan dari Singapura ke Mhm Labuan Bajo. Nah, ini juga salah satu yang bantu kita banget. mhm. Mmm, jadi makin banyak turis-turis yang datang, semakin banyak direct flight, semakin banyak turis yang datang dan akhirnya mereka juga bisa lihat produknya langsung dan bisa ngelihat juga ini adalah budaya Indonesia, ini adalah produk asli Indonesia. Nah, ini bisa jadi, cenderamata ataupun oleh-oleh mereka untuk dibawa pulang. Oh, oke. Jadi dengan adanya mereka datang ke sini, turis-turis dari mancanegara, mereka bisa bawa ini pulang gitu ya, dan memang Ya, tadi negaranya juga udah macam-macam ya, ada dari Eropa dan juga ada yang dari tetangga sebelah ternyata dari Singapura yang lumayan banyak sejak mhm. ada direct flight langsung ke, Labuan Bajo.
Oke, terus nih, selain dari yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada lagi nggak sih mungkin hal unik yang bisa diceritakan, baik itu tentang tenun ini itu sendiri atau mungkin Mmm, dari, binaan-binaannya dari mama-mamanya? iya. Jadi salah satu hal yang membuat kita terus semangat untuk, mengembangkan produk baru di Tenunin itu adalah, motivasi dari penenun kita sendiri gitu, dari penenun kita yang di daerah-daerah. Sejauh ini total kita ada 527 binaan penenun, Wow, oke. dan semuanya punya cerita masing-masing. Saya masih ingat awal-awal sebelum, Tenunin mendampingi mereka, mereka, apa namanya ini, menjual kain tenun ini hanya ke pasar-pasar terbatas aja, misalkan ke pasar-pasar yang dekat rumah gitu. Jadi dalam 1 minggu, 6 harinya digunakan untuk menenun, 1 harinya ini kan ke pasar Mhm. gitu. Jadi mereka bikin langsung dan mereka akan jual langsung ke pasar, itu terus-menerus gitu. Dan tidak semuanya barangnya laku. Jadi kadang yang dibawa ke pasar itu 5 lembar kain, pulang 5 lembar kain lagi, begitu. Di sini yang bikin kita prihatin, akhirnya dari sana, kita coba bantu para penenun ini untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, biar nggak cuman hanya sekedar di daerahnya aja, tapi bisa sekarang masuk di Labuan Bajo, dibawa ke berbagai macam negara. Dan senangnya kita adalah, dari sini bisa ngebantu mereka juga untuk memenuhi kebutuhan di keluarga mereka gitu. Karena Mmm. semakin, banyak produknya, semakin banyak yang beli, semakin banyak juga kaitan yang kita ambil dari para penenun kita gitu. Dan akhirnya mereka punya uang juga untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Nah, menariknya adalah penenun-penenun kita ini sebelumnya pendapatannya rendah, tadi karena pasarnya terbatas, kain tenunnya juga tidak semuanya berkualitas begitu, sesuai dengan standar yang bagus, standar internasional dan sebagainya. Sekarang sudah berbalik, jadi pendapatannya mereka sudah, bisa dikatakan untuk kebutuhan keluarga sudah cukup, bahkan kita juga dengar beberapa penenun kita yang bisa berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi itu dari hasil dari menenun gitu. Wah. Nah, semangat ini yang terus, jadi motivasi untuk kita setiap kita dengar cerita dari mama-mama kita, "Mas Fikri, anak mama sekarang sudah masuk kampus ini," gitu, "anak mama sekarang sudah lulus," dan sebagainya. "Anak mama sekarang mau ujian dan kemarin kami sudah bayar dari penjualan kain tenun," gitu. Itu bikin kami jadi, terus, terbakar semangatnya gitu untuk bisa ngebawa tenun ini lebih luas lagi, gitu. Jadi tidak hanya misi budaya saja, tapi juga ada misi sosial dari penenun kita yang pengen kita terus perjuangkan, begitu. Oke, jadi memang ini multiplier effect-nya berasa banget ya, dari yang mereka awalnya jualannya di pasar-pasar dekat rumah, sampai akhirnya bisa masuk ke Labuan Bajo dan bahkan sampai tadi udah bisa dibawa sama turis mancanegara Iya, gitu. Oke, tapi, sebenarnya nih, kan kalau NTT setahu saya itu mereka kepulauan kan ya? mhm, Mereka jualannya memang di pulaunya mereka sendiri aja atau mereka kayak harus ke pulau-pulau yang lain juga atau gimana? Soalnya tadi kasihan kan mereka udah bawa sekian lembar, mhm, terus harus pulang bawa jumlah yang sama gitu. iya. Ya rata-rata memang mereka menjangkau pasar yang memang lebih dekat dengan mereka, gitu. Mhm. Jadi nggak bisa bahkan lintas kabupaten pun juga nggak bisa gitu, karena kan tadi secara cost juga kalau misalkan pergi jauh kan juga terbatas. Jadi, pasar apa yang ada di sekitar mereka, ya itu yang mereka datangin gitu, Mhm. dan itu pun juga kan terbatas. Misalkan kayak pasar itu kan, di sana ada yang memang harian, ada yang juga mingguan, Mhm. itu yang pertama. Terus yang kedua, karena penenun di sana kan juga udah banyak, Mhm. dengan inovasi yang sama, Mhm. otomatis kan juga nggak semua orang bisa nyentuh ke produk mereka langsung begitu. Akhirnya kita coba cari cara agar meskipun banyak penenunnya, tapi bisa banyak macam kreasinya, begitu. Jadi, Mmm. jangan khawatir semakin banyak penenun, semakin kita cari pasarnya, Mhm. kita bikin produknya dapat pasarnya gitu, semakin, ya kita berharapnya juga semakin, semakin terbantu juga tuh mereka di penenun di daerah-daerah seperti itu. Oke, tadi kan Mas sempat mention ya penenunnya itu ada 500. 527 orang. Oke, ada 527 penenun yang sejauh ini, sudah jadi binaan gitu ya. Ini binaannya berarti, dengan siapa aja sih Mas kolaborasinya? Oke. Nah, jadi menariknya sebelum tenun ini jadi wirausaha sosial, kita, eee, awalnya adalah program CSR dari PT Oh. SMI. Oke. Dari 2018 dari PT SMI,
membantu kita untuk mendampingi para penenun, diberikan, sentra tenun, alat tenun, kemudian pendampingan begitu. Terus, dari 2018, kemudian 19, 20 dan seterusnya, tiap tahun kita buka kelompok, hingga di tahun 2023 setelah kita punya 5 kelompok di 5 kabupaten di NTT, akhirnya, kita disambut baik lagi dari LPI untuk program Desa Devisa. Oke. Nah, ini adalah, tadi setelah si tenunnya tadi sudah dibina, di Desa Devisa ini kita coba arahkan kain tenunnya biar lebih berstandar ekspor begitu. Nah, makanya kualitas dan standar ekspor ini muncul ketika, kita dapat pembinaan kita melakukan pembinaan Desa Devisa tadi pada para penenun dan, transformasi dari pewarna kimia ke pewarna alami secara masif itu kita lakukan ketika, melakukan pendampingan Desa Devisa dari LPI ini. Oke, tadi kan awalnya ada di 5 kabupaten ya? Betul. Dengan adanya Desa Devisa itu ada penambahan nggak sih, Mas? Ya, alhamdulillahnya, eee, tadinya yang di 5 kabupaten ini ada 5 desa, akhirnya untuk bisa menambah jangkauan para penenun, menambah jangkauan manfaat juga, karena kalau misalnya kita ngomong standar global berarti kan ada minimal quantity yang dibutuhkan, akhirnya diperlebar, diperluas begitu jangkauan manfaatnya. Yang awalnya 5 desa di 5 kabupaten, akhirnya bertambah jadi 31 desa di 5 kabupaten. Wow, jadi dari 5 jadi Jadi 31, berarti 31. kayak 6 kalinya ya? Iya, awalnya kan satu kabupaten satu desa. Nah, ini ditingkatkan satu kabupaten tuh ada yang 4 desa, ada yang 5 desa, ada yang 6 desa. Akhirnya terkumpullah 31 desa, yang dibina lewat program Desa Devisa LPI ini. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk program binanya itu sendiri, tadi kan mungkin udah sempat mention ya, ada dari bagaimana cara menenun agar kualitasnya bisa masuk ke kualitas ekspor dan juga untuk pewarnaan. Itu, waktu itu udah dampinginnya kegiatannya seperti apa sih, Mas, kalau boleh tahu? Iya, jadi dalam program ini memang tadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan secara intens. Ada tadi yang, standarisasi, itu memang basic awal, sebelum, apa namanya nih, sebelum program yang lain kita mulai, kita fokusnya ke standarisasi dulu. Terus yang kedua pewarna alami, 3 produk turunan, dan yang keempat juga yang terpenting adalah bisnis mindset dan juga financial literasinya gitu, biar mereka bisa membedakan antara, hasil dari uang usaha dan juga uang pribadi atau rumah tangganya gitu. Jadi biar lebih rapih pengelolaan keuangannya. Nah, selain itu juga, di Desa Devisa ini kita juga dibantu untuk dapat, market access, global. Jadi kemarin dibantu untuk bisa ketemu, buyer-buyer dari negara-negara lain. Kayak kemarin sempet ketemu buyer dari Amerika, terus dari Kanada, kemudian dari Belanda, begitu. Sempat juga dulu dibantu difasilitasi ikut bisnis matching dengan buyer dari Pakistan sama dari, Arab Saudi, begitu. Nah, dan, menariknya memang negara-negara luar ini, ada beberapa mereka memang suka produk-produk yang itu punya value di belakang produknya gitu. Oh, oke, contohnya? Contohnya nah satu lagi contohnya itu ada Jepang. Mhm. Jepang ini mereka lebih suka ceritanya, jadi nggak cuma sekedar mereka beli produk, tapi pengen, cerita di belakang produk itu kayak menenun kan memang ini penuh cerita ya, satu kain ini kan bikinnya lama. Mhm. Satu selendang kecil itu bisa 1 sampai 2 minggu. Oh. Kalau ya selendang besar itu 2 sampai 3 minggu. Kalau yang, sarung dan sebagainya itu bisa, mmm, 1 bulan begitu. Jadi ketika terjadi produk dan produknya kita ceritakan, eee, dan produknya kita ceritakan di balik produk ini ada apa, itu mereka sangat-sangat tertarik begitu. Jadi hal-hal ini yang kita rasa, "Oh mama jangan khawatir, semakin konsisten Mama menenun, insya Allah Mama juga akan kita bantu, tadi untuk dapat pasarnya dan dibantu juga sama Desa Devisa untuk bisa dapat, akses pasar yang jauh lebih sesuai dengan si tenunnya itu, dengan produknya itu. Oke, jadi dengan pembinaan kelas-kelas pembinaan yang tadi sudah diberikan, itu juga buka akses pasar juga ya untuk mereka bisa kembali memasarkan produk-produknya dan mungkin tadi ada yang unik ya mereka, di pasar itu memang pengennya yang ada cerita di baliknya gitu Mhm. ya.
Oke, Mas Firi, tadi kan sempat mention juga ya bahwa memang dari LPI ini dapat beberapa, pembinaan khususnya lewat Desa Devisa. Selain dari pembinaan apalagi sih mungkin yang bisa, atau yang mungkin memang sudah diberikan melalui program Desa Devisa? Iya, selain rangkaian pembinaan, mereka juga dapat bantuan alat tenun, yang harapannya ini bisa membantu mereka untuk, apa namanya, tetap menjaga kualitas dan juga semangat untuk menenun, begitu. Jadi, kelompok ini juga diberikan bantuan alat lengkap, begitu. Dan ya, Kak, tadi juga saya dengar cerita dari mama penenun mengucapkan banyak terima kasih. Karena dengan alat ini mereka jadi makin semangat, tidak ada lagi kendala karena secara keilmuan mereka sudah dapat, secara alat juga mereka sudah punya begitu, sehingga harapannya bisa meningkatkan produktivitas mereka juga dan terus semangat untuk menenun, begitu. Oke, tapi alatnya sebenarnya emang ukurannya seberapa besar sih, Mas, kebayangnya? Iya, jadi alat tenun yang digunakan sama penenun kita tuh alat tenun gedokan Gedokan? gedokan, jadi bener sangat tradisional di mana ada beberapa jenis alat. Yang pertama mulai dari alat pintalan, mulai dari pemintal benang, itu ada alat khususnya. Kemudian ada alat untuk, mereka naruh benangnya di pembidang. Kemudian, ada juga alat untuk mereka langsung menenun, begitu. Jadi satu paket alat itu udah lengkap dari mulai proses pembuatan benang, pemintalan benang, sampai ke mereka menenun langsung, Oke, berarti yang sampai jadi sebuah produk. I see. Jadi memang ini cukup panjang juga ya dari ngemintalnya, ngegulungnya, sampai dengan ngenenun kain-kainnya ini. Betul. Berarti kemarin juga kurang lebih itu ya, semua alat itu yang Yang diberikan para diberikan? penenun-penenun. Oh, oke, dan jadinya mereka jadi lebih semangat ya untuk memproduksi lebih banyak lagi nih mungkin kain-kain tenun yang bisa diberikan. Oke, terus, kalau untuk yang ada cerita di baliknya selain dari memang ada cerita dari penenunnya, ada hal lain nggak sih mungkin, yang khas dari, coraknya atau Mmm. mungkin khas dari warnanya atau mungkin memang ada makna-makna tertentu dari corak dan warna tersebut? Nah, satu hal yang menarik juga dari tenun adalah, setiap daerah itu dia punya, makna motif tersendiri, punya, cerita tersendiri begitu, dan menariknya penenun ini bisa menuangkan kreasinya, menuangkan ceritanya lewat kain tenun gitu. Oh, Sebagai contoh misalkan kalau kita lihat tuh motif-motif tenun Sumba itu lebih banyak, motifnya seperti binatang, oh, oke. ada kuda, ada udang, ada ada ayam dan sebagainya, yang itu punya cerita masing-masing begitu. Oh. Atau kalau kayak di, Sika, itu juga ada motif-motif tertentu yang itu punya punya makna sendiri. Sebagai contoh, ini ada beberapa motif, nah ini dari Sumba, ini motifnya motif kuda, ini maknanya adalah, keberanian, kebijaksanaan karena zaman-zaman mereka ambil dari cerita zaman dulu kalau raja-raja ataupun Kesatria mungkin? ksatria itu mereka kan menggunakan kuda. Oh, oke. Jadi keberanian dan sebagainya itu motif ini menceritakan tentang keberanian mereka gitu, keksatриaan mereka Mhm. begitu. Atau contoh ini adalah motif dari Sika, Oke. ini adalah motif bintang berganda. Oh. Nah di sini, nyeritain tentang keluarga. Jadi bintang berganda itu ada bintang, ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. Ini melambangkan kerukunan di rumah tangga, gitu. Jadi itu menariknya, ada juga tenun yang menceritakan tentang, kehidupan mereka, ada tentang pertanian, ada tentang, nelayan dan sebagainya. Dan penenun kita punya cerita tersendiri yang mereka tuangkan lewat kain-kain mereka, begitu. Oke, jadi memang ternyata selain mereka punya cerita dari si penenunnya, dari barangnya itu sendiri, motif-motifnya, corak-coraknya itu juga punya arti atau punya ceritanya masing-masing ya. Betul. Oke, sahabat ekspor, ternyata emang kaya banget ya dari tenun ini, yang memang dari satu bentangannya aja tadi cukup lama ya produksinya bisa berminggu-minggu, terus juga memang punya, maknanya itu sendiri baik dari cerita penenunnya maupun juga dari corak dan juga warnanya. Dan juga ternyata, pengaplikasiannya bisa macam-macam banget nih, bisa jadi seperti yang saya pegang, terus juga bisa jadi di sini ada berbagai macam produk yang bisa kita gunakan sehari-hari ya. Oke, baik Mas,
Kalau dari Mas sendiri nih, dari Mas Fikri sendiri, kira-kira harapannya terhadap tenun Indonesia itu pengennya seperti apa sih? Iya, harapan kami di sini adalah agar tenun ini semakin dikenal dunia. Mhm. Jika tenun semakin dikenal di dunia, semakin banyak yang tahu tenun, semakin banyak yang suka tenun, semakin banyak yang beli kain tenun juga, sehingga nanti juga akan semakin banyak menyerapkan ke mama juga gitu. Akhirnya budaya tenunnya nggak berhenti, tetap lestari dan terjaga kayak gitu. Jadi, ya kami berharap semoga, usahanya tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih juga tadi dari banyak pihak yang mendukung, dari PT SMI, dari, Desa Devisa LPI gitu yang memberikan kami akses market yang cukup luas, di internasional gitu sehingga, ya kita berharap, semakin banyak tenun yang, terserap, semakin, berdaya juga para penenun kita dan semakin terjaga juga budaya tenun kita, begitu. Oke, jadi memang harapannya dengan semakin dikenal, semakin banyak juga nih yang bisa mendapatkan akses dan juga exposure, baik itu bagi penenunnya itu sendiri, bagi lingkungan, maupun juga nanti di pasar internasional bisa lebih kenal Indonesia, budaya-budayanya Indonesia. Oke Mas Fikri, ini tokonya ada di mana sih kalau boleh tahu? Ya, jadi tokonya ada di Labuan Bajo. Nah, buat teman-teman yang sedang berliburan ke Labuan Bajo bisa mampir ke toko Tenunin, ada di Jalan Alotani, tinggal teman-teman bisa search di Google Tenunin, nanti akan diarahkan ke toko ini. Atau kalau teman-teman dari bandara langsung, ini sangat dekat dari bandara, hanya sekitar 5 menit, dengan kendaraan, dan ini juga arah untuk perjalanan pulang ataupun balik ke bandara gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau sedang berliburan, sedang main ke Labuan Bajo bisa mampir ke toko Tenunin. Oke, lokasinya strategis banget ya, 5 menit dari bandara. Nah, sahabat ekspor, ternyata memang banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari tenun Indonesia, khususnya di sini diperkenalkan melalui tenunin. Oke, sahabat ekspor, mungkin sampai sini dulu aja obrolan kita di hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam ekspor! ekspor.